Nah di zaman ini Ustaz, banyak sekali Ustaz, tidak sedikit, baik yang awam maupun yang da'inya juga Ustaz, itu enggan untuk merujuk ke pemahaman generasi terbaik Ustaz. Bahkan mereka cenderung memahami dalil dengan akal dan pikiran mereka Ustaz. Seperti kayak misal menerangkan dalil, menurut saya tidak relevan ini dalil dan lain sebagainya di zaman ini, itu bagaimana Ustaz? Yang pertama datang sebuah riwayat hadis dari Nabi SAW yang mana Rasulullah mengatakan, man fasal Quran bi ra'yihi falyataba' maqadim minan nar. Barang siapa yang seseorang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. Ya, menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang memahami atau tidak boleh dia menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, tapi Al-Quran itu difahami dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, seperti yang dimaklumi dari Imam Syafi'i, amantu billah wa bi muradillah wa amantu bi rasul bi muradir rasul. Saya beriman kepada Allah dan juga apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Saya beriman kepada Rasul dan juga apa yang diinginkan oleh Rasul dari ayat-ayatnya. Nah, kenapa sekarang orang-orang dia enggan untuk kembali kepada pemahaman salaf? Karena akan menyelisih dari keyakinan mereka. Ini jadi masalah. Karena di sini ada perbedaan yang cukup mendasar antara jalan Ahlus Sunnah dengan jalan Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah mereka tidak meyakini sesuatu dulu kecuali setelah datang kepada mereka dalil. Tapi Ahlul Bidah dia yakin dulu dengan sesuatu. Setelah dia yakin dia cari dalil. Kalau dalilnya cocok, sorak-sorak mereka. Kalau dalilnya nggak cocok, ya berusaha dicocok-cocokin. Cocok lagi. Iya. Kalau dalilnya nggak cocok lagi, ya cari dalil sendiri. Buatlah hadis palsu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi akar permasalahan. Ketika dia sudah meyakini sesuatu, apalagi sudah dia sebarkan, apalagi itu diketahui adalah pendapat dia, terus dia juga banyak pengikutnya, maka ini akan sulit. Ya akan sulit untuk dia mengembalikan Al-Quran dan Sunnah di atas apa? Pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, contoh yang kedua dari jalannya Ahlul Ahwa, mereka suka mengambil yang mutasyabih, suka mengambil yang tersamar-samar dan meninggalkan sesuatu yang muhkam. Contoh kewajiban untuk kita taat kepada pemimpin muslimin walaupun mereka itu zalim, kita diperintahkan untuk bersabar. Hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini sangat banyak sekali. Ya, kemudian apa yang mereka jadi pegangan? Pegangan mereka adalah perbuatan Said bin Jubair. Said bin Jubair adalah seorang sahabat, seorang tabi'in. Said bin Jubair, seorang tabi'in dari imam tabi'in yang besar. Pada waktu itu dia memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf dengan Ibnu Ash'ath. Wah, katanya kan harus kembali kepada salaf. Ini salaf kami. Ini salaf kami, kenapa kami hari ini boleh ini, boleh itu dan itu. Nah, ini kan cara-cara Ahlul Bidah dalam berdalil. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang mungkin tidak bisa kita bahas di sini, sangat banyak sekali. Kamu membawa kemana? Hadis Nabi kamu tabrakan dengan perbuatan Said bin Jubair. Dari sisi lain, Said bin Jubair rahimahullah, perbuatan beliau diingkari oleh para ulama yang hidup di zamannya. Ya, diingkari oleh Hasan al-Basri. Bahkan orang-orang yang tidak ikut terbunuh pada waktu itu, ya antaranya Sulaiman bin Yasar, termasuk waktu beliau tidak angkat senjata. Tapi beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Ash'ath. Ketika beliau memikirkan, mengingat kembali kasus pembunuhan yang terjadi, pembantaian muslimin di zaman Hajjaj bin Yusuf, beliau menangis. Sampai-sampai beliau menyesal, laita, seandainya saya tidak berbicara pada waktu itu lebih baik buat saya. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama pada waktu itu, mereka sesali. Ya, sesali. Dan insya Allah kalau Said bin Jubair itu masih hidup, beliau tidak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, mungkin beliau juga seperti para ulama yang lainnya akan menyesali apa yang beliau lakukan. Jelas ya? Nah, sekarang orang-orang yang mengambil pendapat Said bin Jubair, siapa nggak menerima? Belum tentu. Jadi waktu itu di zaman Hasan al-Basri, datang orang-orang kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, seakan-akan ingin mencari nasihat. Dan kalau seandainya nasihat Imam Hasan al-Basri itu sesuai dengan keinginan mereka, mungkin Imam Hasan al-Basri, Syekhul Islam, mungkin akan dipuji dengan pujian yang luar biasa. Tapi ketika mereka mendengar kalimat yang menyelisih hawa nafsu mereka, Imam Hasan al-Basri berkata, kalau seandainya apa yang terjadi dari Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman dari Allah, maka jangan kamu melawan hukuman itu dengan pedang-pedang kalian. Tapi kalau seandainya itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kalian, maka bersabarlah. Kemudian kata mereka, apa laki-laki ini? Selain dengan kalimat yang hina, kalimat cacian kepada Al-Imam Hasan al-Basri. Begitulah keadaannya Ahlul Ahwa, begitulah keadaannya Ahlul Bidah. Mereka dekat dengan ulama, ya, mengambil sesuatu dari ulama yang bisa menguatkan pendapat mereka. Jadi ketika tidak, akan dicaci maki ulama tersebut. Contoh satu lagi, di zaman
fitnah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang orang-orang kepada Abdullah bin Umar, bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, kebetulan Abdullah bin Umar. Kemudian mereka bertanya, apakah Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar? Tidak lari dari tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud dan tidak ikut Baitur Ridwan? Kemudian Ibnu Umar menjawab, iya betul. Ya, Utsman tidak ikut ini dan lari dari ini. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi seakan-akan Utsman ini mendukung kita. Ya, apa yang kita buat pergerakan hari ini didukung oleh Ibnu Umar untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Kemudian kata Ibnu Umar, fulan nanti kemari dulu. Sini saya jelaskan dulu. Jadi beliau tidak ikut Baitur Ridwan karena satu tugas. Adapun para perang Badar, beliau tidak ikut perang Badar karena anak beliau sakit. Istri beliau sakit sebagai istri Nabi SAW, sebagai anak perempuan Nabi SAW. Tapi Rasulullah mengatakan dia sama seperti pahala yang orang ikut perang Badar. Adapun pada Baitur Ridwan saya ralat, Rasulullah memegang tangan, mengangkat tangan beliau dan beliau mengatakan ini adalah mewakili dari tangannya Utsman. Ya, adapun tidak ikutnya larinya Utsman dari perang Uhud pada waktu itu, Allah telah menurunkan ayat dari Al-Quran. Allah memaafkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika tadinya mereka bertakbir yang seakan-akan cocok dengan pendapat mereka, apakah mereka terima? Mereka nggak terima. Jadi Ahlul Bidah begitu, dia mencari fatwa ulama apa yang mencocoki dirinya. Ketika tidak mencocoki dirinya, maka ditolak. Kita sedang tidak berbicara fulan, kita tidak sedang berbicara alat, tapi kita berbicara pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita ikut jalan-jalannya Ahlul Bidah. Itu tujuannya. Karena ketika kita berbicara ini, orang di luar sana mengatakan ente jangan sok suci. Kami nggak berbicara Anda, kami nggak berbicara Anda juga. Yang kami bicara kepada diri kami sendiri. Ini jalannya Ahlul Bidah, sehingga kita jangan mengikuti jalannya mereka. Seperti itu.